Shalom Bapak Ibu, kita akan PWMI hari ini. Hari ini ada apa namanya? Ulang tahun ya? Happy birthday ibu-ibu PWMI. Inilah koki kita, guys. Ini koki kita, guys. Guys, mereka halal, guys, steril. Ya, ini sudah dapat stempelnya, guys. Ayo, guys, kita segera menuju ke PWMI, guys. Merapat lah, guys. Tolonglah. Ini sudah dimasak, guys. Ini sungguhnya mantap nih. Ya, guys, tolong, guys, ya, datang segera. PWMI sudah siap menunggu di sini, guys. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Acara PWMI hari ini, PWMI, ibadah PWMI, guys, ibadah PWMI, guys. PWMI itu Persekutuan Wanita Metodis Indonesia, guys. Boleh, guys, kalau mau ikut. Kita coba bikin live-nya ya, guys, ya. Iya, guys. Ini baru PWMI, guys. Sebentar lagi, guys, kita akan melangsungkan ibadah Persekutuan Wanita Metodis Indonesia Immanuel Pontianak. Ya, boleh ikut ya. Ada acara apa namanya? Triwulan yang ulang tahun dari Januari sampai Maret segera meluncur ya. Karena semua ibu-ibu sudah siap, guys. Kita ada di lantai 2, guys. Ya, karena nanti di atas P3MI. Nah, itu yang di belakang itu masak-masak, guys. Ya, siap. Kita tunggu ya, guys.
respect sih. Itu orang Jawa nggak bilang gitu sih, bunyinya apa itu. Ini nanti kalau dia kan bisa dia kan iya. Ah, tapi salah kita ngasih sih. Dicek lagi. Hah? Kiri kanan oke. Ada dicek nggak? Saya itu belum ya. Sudah mau masak. Selamat datang Bu Emi, sehat ya? Bu Emi sehat? Puji Tuhan. Luar biasa hari ini. Ibadah PWMI kita sebentar lagi akan kita mulai ya. Teman-teman, kira-kira 10 menit lagi lah begitu ya. Kita masih persiapan ini, sedang siapkan lilin. Nah ini ibu kita paling rajin nih, namanya Ibu Susi Novita. Nah, ya, puji Tuhan. Ya, boleh bergabung mengikuti ibadah PW ya. Tes 1 2. Ya. Boleh Pak, dites. Berapa? 2. 1 2 3 4 5. Tes 1 2 3 4 5. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2.
tes 1 2. Sihar berapa satu ya? Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. 2 1 tes. Tes 1 2. Shalom, selamat datang Ibu. Mari, silakan duduk lagi depan Bu. Ya. Lurus sini ya, yang sudah di depan nanti. Depan lebih. Lurus. Shalom. Sebenarnya bukan saya betul. Lurus kan? Iya, tapi Teruskan. Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah
lebih dalam lagi, mari kita tundukkan kepala kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh, amin. Kita mengajak Mas PWRI. Nomor 71, segala puji syukur. Tiap langkahku. Ini kena coba soalnya. Bye.
pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita bersama. Yang terakhir kita bersama-sama. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan kembali pada yang berlindung hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, dalam dalam itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kekurangan orang ini berbeda Semua hidupku dan aku akan diam dalam nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini setiap kami ibu-ibu boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dengan kesibukan kami, dengan aktivitas kami yang begitu sibuk, tapi kami percaya ya Tuhan, dengan adanya kasih Tuhan yang boleh memanggil kami datang ke rumah Tuhan, sehingga Tuhan tolong setiap kami ibu-ibu boleh duduk, diam, tenang, mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan sabda daripada firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami ibu-ibu yang mendengarkan ya Tuhan. Bahkan kami tidak mendengar dengan penuh kekosongan, namun kami percaya ya Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan pada sore hari ini, sehingga kami boleh terus belajar ya Tuhan, mempraktekkan firman-Mu di rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah penolong kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita kembali mengangkat pujian sebelum firman Tuhan disampaikan. Pujian nomor 2. Tetap cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta
Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang terus membawa kami bertumbuh, dan akhirnya boleh berbuah. Biar kami terus belajar firman untuk membawa hidup kami di tengah situasi pandemi ini, yang rasa-rasanya kami ini lemah, Tuhan. Yang rasa-rasanya kami ini tidak kuat, tetapi kami tahu sumber kekuatan kami adalah daripada Tuhan. Dan melalui firman kami akan belajar bagaimana kekuatan boleh kami miliki di dalam hidup ini. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini, ruangan ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Ibu-ibu. Luar biasa ya, ini semuanya begitu baik keadaannya. Hari ini saya ambil satu tema, bergantung. Apa kira-kira yang bergantung? Ibu-ibu. Kunci, digantung, dibiarkan, gitu ya. Apalagi? Kalau mendengar kata bergantung, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran ibu? Gitu ya. Menggantung gitu ya. Capek nggak bergantung gitu ya. Ibu-ibu, tema ini mengarahkan kepada kita sebetulnya dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Apa bunyinya? Boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bergantung itu sama dengan mengandalkan. Ya, kalau pikiran logika kita bergantung itu seperti satu ini kita gitu terus ya, rasanya nggak kuat juga kan. Jadi bergantung itu ya kalau dalam konteks orang jatuh lalu kemudian dia mendapatkan sebuah pegangan, maka pegangan yang paling kuat lah yang membuat dia terus bisa bertahan dan selamat di sana sampai pertolongan datang. Ya, kalau bicara orang yang terjatuh ya, lalu kemudian mendapatkan satu pegangan gitu ya, lalu dia pegang gitu ya, wah, lalu tiba-tiba patah gitu ya, wah berarti nggak kuat kan? Dia jatuh lagi, lalu dia pegang lagi dapat gitu ya. Nah pegangan yang paling kuat lah yang akan membuat dia tetap bertahan, bergantung di sana sampai pertolongan datang. Kalau konteksnya adalah orang yang jatuh ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, bergantung kepada Tuhan adalah sama dengan menanti-nantikan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, orang yang bergantung pada Tuhan itu Tuhan tolonglah gitu ya. Dia tunggu Tuhan tolong gitu ya. Tuhan tolonglah walaupun ada usaha ya. Tapi selalu dia ingat bahwa kalau Tuhan tidak tolong nggak bisa nih. Kalau Tuhan nggak tolong pasti nggak bisa nih, gitu ya. Jadi ya harus ada Tuhan nih. Tuhan datanglah, gitu. Menanti-nantikan Tuhan, gitu. Tuhan datanglah. Tapi kalau Tuhan sudah datang pasti saya kuat nih, gitu ya. Nah, itulah bergantung kepada Tuhan ya. Jadi dia merasa kalau nggak ada Tuhan bahaya nih, ya. Kalau Tuhan ada pernah masalah, gitu ya. Jadi orang yang menanti Tuhan, mengharapkan Tuhan selalu ada, memberi kekuatan. Itulah artinya bergantung pada Tuhan. Ya. Kalau saya coba cek ya dalam hidup saya, kadang juga saya nggak bergantung pada Tuhan, gitu. Ya. Satu hari saya nggak ada sesuatu yang bisa saya andalkan, uang, gitu ya. Sementara hari itu saya butuh uang, rasanya gelisah, gitu ya. Ya kan? Rasanya gelisah.
Padahal sebetulnya yang lebih besar dari uang itu siapa? Tuhan. Nah di situ saya bisa cek sebenarnya saya ini bergantung sama Tuhan atau bergantung sama uang gitu ya. Kalau bergantung sama uang, saya bisa khawatir kalau uang nggak ada. Lebih baik Tuhan nggak usah ada gitu ya daripada uang nggak ada gitu ya. Tapi ketika firman Tuhan kita baca kita ditegur, wah saya nggak boleh bergantung kepada uang, walaupun saya butuh uang ya. Tapi yang paling bergantung saya harus tahu. Saya harus lebih khawatir kalau sampai Tuhan nggak ada dalam diri saya. Kalau uang nggak ada, ya itu manusiawi ya, khawatir ya, ibu ya kan? Tapi kita mau melatih diri kita, ya uang nggak ada, kita masih bisa tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberi uang. Ada Tuhan yang menolong untuk kita mendapatkan kebutuhan kita dicukupkan. Ya, saya latihan untuk mengalami ini beberapa tahun yang lalu juga mengalami ya. Jadi kalau pernah mengalami ya, keadaan nggak ada apa-apa dan hanya Tuhan yang kita andalkan, kita bisa rasa tuh. Memang kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Alkitab mengajarkan bahwa kekuatan kita terletak pada Tuhan. Jadi jangan sampai kehilangan Tuhan ya. Saya bersyukur ibu-ibu hari ini mungkin sibuk, tapi menyempatkan atau mengkhususkan waktu ini untuk datang. Ini salah satu bentuk bahwa ibu-ibu menyadari betapa Tuhan itu penting. Betapa firman itu begitu penting dalam hidup kita untuk memberi kepada kita sebuah kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan pada akhirnya. Menurut Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 tadi yang kita baca ibu ya. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan terkutuk. Sudah ngeri ya. Tapi sampai sekarang Tuhan masih berbelas kasihan nih sama kita ya. Inilah zaman anugerah, zaman kasih karunia. Walaupun kadang kita sebagai anak Tuhan mengandalkan diri sendiri, tapi Tuhan terus menyadarkan kita, menggerakkan kita kembali kepadanya. Ya, di sini ada nggak yang dikutukin? Ya, rasa-rasanya kita betul-betul ada dalam anugerah Tuhan ya. Walaupun kebenaran firman Tuhan iya dan amin, tapi kita nggak andalin Tuhan. Sampai pada titik kita tinggalkan Tuhan, dia tertutup lagi kita. Kenapa tertutup? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita, sementara Tuhan ini kita tinggalkan. Jadi seperti kita dihukum di atas kayu salib. Orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah hukuman yang paling yang paling menyedihkan, gitu ya. Sehingga kalau digantung itu seperti kutukan, gitu ya. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan, nantinya keselamatan yang daripada Tuhan itu kita buang, kita tak mau terima lagi, gitu ya. Maka kutuk atau dosa itu kita tanggung sendiri. Itu sebetulnya kutukan yang paling mengerikan, gitu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Kata ini selalu menjadi kata yang indah didengar, enak didengar, gitu ya. Tapi mempraktekkan mengandalkan Tuhannya itu yang betul-betul perlu latihan, gitu ya. Perlu latihan. Maka kalau kita diizinkan mengalami keadaan yang membuat kita latihan mengandalkan Tuhan, wow, itulah kesempatan untuk kita boleh belajar. Ya. Apakah artinya bergantung kepada Tuhan? Tadi sudah disinggung sedikit ya. Tapi Amsal 11 ayat 28 berkata, kata kuncinya adalah mempercayakan diri. Nanti dibaca Amsal 11 ayat 28 itu intinya ini. Kata kuncinya adalah mempercayakan diri. Percaya dengan mempercayakan diri itu berbeda, ibu-ibu ya. Orang yang mengandalkan Tuhan berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti seorang yang jatuh dari jurang dan dia ketemu kayu yang kuat. Lalu sepanjang malam dia perlu pertolongan tapi tidak ada orang yang mendengarnya. Sehingga dia hanya bisa teriak sama Tuhan. Tuhan, gitu kan. Lalu dari kegelapan yang tidak kelihatan karena malam, dia mendengar suara. Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Ah, bagaimana mungkin? Kalau lepas aku jatuh di jurang ini jurang dalam. Aku udah jatuh beberapa kali tadi pegang akar pohon, lepas ini yang paling kuat. Suara itu terus bicara. Lepaskan tanganmu. Dia tidak mau lepas itu, ibu ya. Sampai akhirnya matahari muncul dan dia mulai melihat. Ternyata tinggal segini lagi sudah di dasar. Kalau dia dengar suara itu, lepasin kan tidak sepanjang malam dia capek, gitu ya. Nah,
bicara mempercayakan diri itu berarti ketika Tuhan bilang apa, ya percaya, mau percayakan, ya udah aku ikut kata Tuhan, itu mempercayakan diri. Ya, ketika Yesus datang sebagai manusia, ketika Tuhan datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, iblis sangat kenal siapa Yesus. Bahkan iblis lari, ya, takut gitu ya kepada Yesus sebagai Tuhan dan itu Islam. Orang tidak kenal dia, atau orang bahkan menghina dia, tapi iblis sangat paham, sangat kenal. Dia tahu, dia percaya. Kalau ditanya, percaya nggak Yesus itu anak Allah? Iblis akan jawab duluan, aku percaya. Gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Tapi iblis tidak pernah mempercayakan dirinya. Iblis terus menjadi pemberontak yang melawan Tuhan. Nah, makanya bedanya percaya dengan mempercayakan dia. Jadi kalau kita percaya, kita mau ikut, kita mau turun kepada Tuhan. Itu artinya bergantung. Ada banyak orang bergantung pada apa? Kartu kredit lah, uang lah, harta semua ya, ibu bapak ya. Tapi itu semua bukan yang diajarkan Alkitab. Walaupun kita butuh itu semua, ibu ya. Banyak orang lebih berani mempercayakan diri kepada kekayaan daripada kepada Tuhan, benar nggak? Saya sama istri saya bilang gitu. Kalau kita hitung-hitung usia saya 46 ya, tahun ini ya. Lalu kemudian saya hitung pensiunnya kira-kira 20 tahun lagi, gitu ya. Jadi dalam masa 20 tahun ini, sebelum pensiun saya harus sudah punya sesuatu untuk bertahan hidup selama pensiun, gitu ya. Ibu-ibu, terlintas di pikiran kami, walaupun kami hamba Tuhan, karena khawatir, aduh, udah segini, gitu ya, udah segini ya, tinggal berapa lama lagi, gitu ya. Kalau di manage, gitu ya, untuk biaya kuliah 3 anak, satunya sudah mulai kita berpikir ya, karena tahun ini bulan 7 nanti akan kuliah, gitu ya, udah mulai berpikir hitung-hitungan. Jadi kalau hitung-hitungan pas, jadi kita pensiun, kita pun betul-betul nggak ada apa-apa begitu ya, berpikirnya itu matematikanya gitu ya. Itu karena kita sebagai hamba Tuhan berpikir mengandalkan apa yang kelihatan nampak di mata atau harta. Tapi lagi-lagi melihat ke belakang jauh dulu. Waktu saya berangkat ke Jakarta, cuma pakai baju pramuka sama abu-abu, lulus SMK begitu ya. Tetapi Tuhan pelihara. Maka ketika lihat itu, pasti nanti juga Tuhan pelihara. Kita sudah sediakan waktu hidup kita untuk Tuhan, masa Tuhan nggak pelihara kan gitu ya. Nah itulah mengandalkan Tuhan. Khawatir memang, ya ibu ada khawatir ya, anak-anaknya udah mau sekolah, mau apa, kadang kan belum ada apa-apa, apalagi pandemi, ada khawatir kan. Ini kesempatan kita ngecek diri kita. Saya juga kadang ngecek diri saya. Apakah saya hidup ini mengandalkan Tuhan atau mengandalkan harta? Gitu ya. Kita lebih khawatir kalau nggak ada uang atau lebih khawatir kalau nggak ada Tuhan. Tapi latihan ini membawa kita semakin bisa merasa saya lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan Tuhan. Untuk bergantung kepada Allah, kita harus berani melepaskan gantungan yang lama. Bukan berarti nanti pulang dari sini buang semua uang tabungan, bukan ya, jangan salah paham ya. Artinya kebergantungan kita dengan uang yang kita punya itu kita alihkan sekarang. Ya saya memang tetap butuh uang, tapi prioritas utama saya adalah Tuhan yang memberi uang, ya kan? Jadi kalau suruh pilih yang memberi atau pemberiannya, saya pilih yang memberi. Pemberiannya bisa habis, tapi yang memberi akan terus bisa memberi, gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan duniawi ya, tapi di dalam Tuhan nggak boleh hitung-hitungan itu sebetulnya. Bagaimanapun kita ikut Tuhan, Tuhan yang sangat pemberi. Sekalipun Tuhan tidak memberi, ini kualitas ya, pertumbuhan iman kita. Sekalipun Tuhan tidak memberi apa-apa, saya akan tetap ikut Tuhan. Itulah bergantung pada Tuhan. Tapi terlalu yakin saya ibu ya, kalau kita sungguh ikut Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Status kita aja anaknya ya. Saya sebagai orang tua kadang nggak tega kalau lihat anak kita kan. Anak kita pengen apa gitu ya, rasanya kita pun semangat cari berkat Tuhan ya untuk menolong dia atau mengabulkan permintaannya, bukan? Kita orang tua biasa kan, apalagi Tuhan. Tuhan itu Bapa kita.
Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 6, Allah melatih umatnya bergantung melalui pengalaman padang gurun. Sebetulnya kalau ibu-ibu sudah sering dengar ya, perjalanan padang gurun itu tidak lama harusnya, tidak harus 40 tahun gitu. Yang sudah ke Israel ada kan di sini? Ada nggak? Ibu Elizabeth sudah ya? Ke Israel belum? Nggak usah lah ya. Kalau yang sudah ke Israel mungkin bisa tahu ya keadaannya. Jadi perjalanan itu sebetulnya nggak perlu butuh waktu yang lama. Dalam beberapa tafsiran saya baca cukup 1-2 minggu sampai sebetulnya. Tapi Tuhan bawa mereka keliling sampai 40 tahun, satu generasi istilahnya, belum sampai satu generasi, tapi ada satu generasi sampai habis hilang karena ketidaktaatan dan tidak lulus di sekolah padang gurun. Ya. Karena situasi sulit itu membentuk rupanya ibu. Ya kalau kita mengalami keadaan sulit itu sebetulnya membentuk kita kalau kita mau belajar dari dalamnya. Jadi kalau hari-hari ini ibu-ibu mengalami pandemi, keadaan sulit itu membentuk kita untuk kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup mengatasi masalah-masalah kita, Tuhan yang menolong kita. Yang paling penting adalah dalam situasi ini kita tetap setia kepada Tuhan. Itu yang disebut sekolah padang gurun. Kalau ibu-ibu mengalami kesulitan hari-hari ini, itu seperti sekolah padang gurun. Seperti umat Israel yang ketika keluar ya dari Mesir itu sulit, nggak ada minum, nggak ada daging, nggak ada makan, gitu ya, nggak ada makan. Tuhan turunin roti dari surga, dari langit, setiap pagi bisa diambil. Wah, sampai akhirnya umat itu bilang bosan lah, masa ini itulah manusia ya, bosan pengen daging. Akhirnya daging datang, burung puyuh berterbangan datang kepada mereka sehingga mereka sampai kenyang. Bahkan diceritakan Alkitab masih ada di mulut mereka mati karena kekenyangan, saking serakah. Jadi Tuhan itu pelihara sebetulnya. Tuhan ingin membuktikan bahwa di tengah kesulitan Tuhan pelihara. Andalkan dia, ya, andalkan dia. Jangan sampai kita mengeluh dan meninggalkan Tuhan. Nah, sekolah padang gurun hanya mempunyai satu tujuan, yaitu supaya kita setia melakukan segala perintah. Tujuannya itu, kan umat Israel kan mengeluh. Kalau mau mati kenapa di sini? Lebih baik di Mesir saja, kami masih bisa makan daging. Kan nggak setia gitu ya. Tuhan sedang tuntun mereka menuju Kanaan, tapi mereka mau tinggalin gitu. Ngeluh gitu. Jadi setia tetap melakukan perintah Tuhan walaupun ada tantangan. Jadi ibu-ibu setia lah, ya setialah ya, setia. Saya seringkali bilang kepada teman-teman ya, gereja itu sama saja ya, di mana saja pasti ada pergumulan, pasti ada kerikil-kerikil gitu ya. Tapi mari kita belajar, itulah sekolah kita, ya kan? Itulah sekolah kita. Jadi kalau saya ketemu dengan macam-macam orang gitu ya, jangan sampai kita kehilangan DNA-nya Tuhan. Ya, kadang kan karena orang itu jahat sama kita jahat juga kan gitu ya. Jangan sampai kita yang rusak, gitu ya. Kita harus tetap konsisten bahwa kita ini punya DNA dari Tuhan. Kita harus tetap mengasihi. Justru ketika kita menemukan orang-orang yang memiliki kerikil tajam untuk kita, itulah latihan kita menghadapinya. Ya, jangan menyerah, tetaplah setia kepada Tuhan ya. Karena saya mengamati ada banyak orang tidak memutuskan untuk tidak menjadi Kristen ketika melihat orang Kristen. Memang kalau bicara kesaksian kita harus menjadi kesaksian yang baik ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini mengalami itu, jangan lihat manusia. Ya, manusia memang berdosa, semua nggak ada yang sempurna. Lihat Tuhan. Ya, ibu-ibu ya, ibu ketua, tetap semangat, pantang menyerah, setia ya. Jangan nanti tengah perjalanan kita mundur ya. Nah, sekolah padang gurun hanya mempunyai satu topik pelajaran saja, yaitu rendah hati. Rendah hati, setia, rendah hati. Ya kalau nggak rendah hati kita pasti benturan kan ya. Kita kan nggak bisa kendalikan orang ya. Orang punya temperamen, ya kita pahami aja, rupanya begitu orangnya. Ngalah lebih baik kan gitu ya. Kalau filosofi dunia ini ngalah itu bukan berarti kalah. Tapi kadang kemenangan itu terjadi ketika kita bisa ngalah. Rendah hati bergantung terus-menerus kepada Tuhan. Sudah pasti ya, nggak mampu kita rendah hati betul, apalagi kita diinjek gitu ya. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, saya percaya dimampukan.
Sekolah Padang Gurun hanya mempunyai satu sasaran akhir, yaitu membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan manusia hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Hasil sekolah Padang Gurun apa? Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bagi Tuhan mudah membawa umatnya ke Kanaan, tapi yang paling penting proses ke Kanaan itu. Kanaan itu udah ada, udah disediakan. Tapi yang paling penting proses kesananya itu, ya kan? Prosesnya paling penting. Tanah perjanjian bukanlah hadiah, tetapi hasil penerapan semua firman di tengah-tengah Padang Gurun. Kalau firman Tuhan dipraktekkan, mereka setia. Karena ada sebagian besar nggak setia ya, dihabiskan sama Tuhan ya. Lalu muncul generasi baru setia dan masuk ke tanah Kanaan. Bahkan termasuk Musa sudah tidak masuk ya, cuma lihat Yosua meneruskan. Tanah perjanjian adalah hasil ketergantungan kita secara penuh kepada Tuhan. Jadi semakin kita bergantung penuh kepada Tuhan, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat Tuhan. Berkat itu bukan hanya materi ya. Berkat itu adalah ketenangan, kedamaian. Kita bisa tenang walaupun keadaan sulit. Kita bisa rasa nyaman, shalom, damai sejahtera, walaupun mungkin ada bahaya, gitu ya. Itu berkat, ibu-ibu ya. Dan itu kita dapatkan ketika kita bergantung kepada Tuhan. Yuk, kita semua bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Tuhan luar biasa memberkati kami, sehingga kami boleh terus belajar kebenaran firman yang membawa kami boleh masuk ke dalam sebuah kesulitan, tetapi kami tetap bisa konsisten mempraktekkan firman, sehingga akhirnya kami boleh sampai kepada tujuan pembentukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati setiap telinga yang sudah mendengar firman, dan Kau memberkati pergumulan-pergumulan yang mungkin dihadapi oleh ibu-ibu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam komunitas, dimanapun mereka berada. Jika mereka sedang mengalami pergumulan, Kau tahu untuk melihat, untuk mengetahui, beri kekuatan, dan ajar mereka terus bergantung kepadamu yang akan memberi kepada mereka kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita pada sore hari ini. Dalam keadaan apapun kita boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita boleh tetap percaya dan tetap setia. Tiba saatnya kita akan menjalankan kantong persembahan yang akan dijalankan oleh Ibu Devi. Pujian Mama. Bukan pembukaan dijalankan, kita berdoa. Sungguh bangga Bapak. Sambil bertepuk tangan, kita mengucapkan Hidup
Jadi kita berdiri, kita berdoa cepat. Yang pertama kita berdoa untuk pasti kita punya pergumulan masing-masing ya. Pergumulan kita masing-masing. Jadi tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi kita punya padang gurun sendiri berbeda. Setiap orang padang gurun itu berbeda. Padang gurun saya berbeda. Kemudian cara Tuhan menolong itu juga berbeda. Berbeda. Jadi kuncinya jangan lari dari prosesnya Tuhan. Jangan lari dari proses Tuhan. Untuk masuk pada proses Tuhan itu memang sulit, sangat sulit. Tetapi saat kita setia dan taat kepada Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan itu sempurna. Jadi ingat bahwa setiap kita punya padang gurun ya. Tapi padang gurun kita berbeda-beda. Padang gurun saya berbeda dari padang gurun sunyi, berbeda dari padang gurun bukan. Jadi berbeda. Cara Tuhan menolong kita juga berbeda. Intinya jangan lari dari prosesnya Tuhan, supaya kita dapat jadi pemenang. Jadi itu pesan. Jadi kita ibu-ibu, daripada ibu-ibu main buka Facebook, bagus ibu-ibu cari Pedi Factory Surabaya ya. Jadi Factory Surabaya. Jadi dari situ saya belajar bagaimana supaya saya tetap setia kepada Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama pergumulan kita masing-masing ya. Masing-masing kita punya pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang dapat kita ungkapkan kepada teman kita, kepada saudara kita, tapi ada yang tidak bisa kita ungkapkan. Kita ungkapkan kepada Tuhan saja. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan berjuang ya. Apalagi saat ini ya, dalam ibadah sangat sedikit orang yang bisa berani keluar. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan melayani kita baik tempat ini maupun di tempat lain. Semua hamba Tuhan mengalami kesulitan yang berbeda. Yang kedua, yang ketiga, biaya personal gereja kita. Biaya operasional gereja kita tergantung dari persembahan kita ya. Jadi itu biaya operasional, biaya pelayanan di gereja kita. Yang untuk hamba-hamba Tuhan, untuk semua orang yang melayani. Jadi biaya operasional tergantung dari persembahan. Jadi persembahan itu tergantung dari berapa orang yang akan beribadah setiap hari Minggu. Kita doakan supaya dengan cara Tuhan yang dapat kita pahami, Tuhan akan menolong jemaat metodis yang ada di Pontianak supaya mampu memenuhi biaya operasional gereja. Supaya pelayanan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja kita tidak berhenti karena gara-gara biaya operasional tidak cukup, tidak berhenti ya. Kita yakin bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti, pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan punya cara dan sendiri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kemudian yang selanjutnya kita berdoa untuk penyelesaian lantai 3 ya. Walaupun ngapain kita berdoa untuk penyelesaian? Kan juga ibadahnya sedikit. Kita rindu supaya melalui gedung gereja yang sudah selesai, kita menjadi pusat pelayanan gereja-gereja metodis di Kalimantan Barat. Ada banyak yang gereja-gereja metodis yang tersebar di Kalimantan Barat. Jadi walaupun gereja kita belum selesai, tapi kita menjadi pusat pelayanan. Karena apa-apa yang dikirim dari Jakarta menuju kita dulu, baru dari kita baru dikirim ke tempat. Jadi itu yang menjadi pusat pelayanan. Kita berdoa untuk penyelesaian lantai 3. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengirim material bangunan yang ada di Singapura. Bagaimana cara pengiriman kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Kalaupun menurut manusia itu kan yang sudah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak dapat kita pahami. Bagaimana caranya dia mengirim material bangunan yang ada di Singapura yang selama ini kita tunggu ya, belum ada di kota Pontianak, belum ada di tempat kita. Makanya kita lihat lantai 3 masih kosong, belum ada pintu, belum ada kaca dan lain sebagainya. Kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk donatur yang sudah membantu gereja kita. Kita mungkin tidak kenal mereka. Kita tidak tahu bagaimana iman percaya mereka. Kita doakan supaya melalui mereka gereja kita dapat selesai dan mereka dapat menjadi saksi dan mereka terus menjadi berkat. Itu doa kita pada pagi hari, pada sore hari ini. Selanjutnya kita berdoa untuk seluruh majelis gereja. Majelis gereja yang ada, kita tahu bahwa setiap majelis itu punya
kesibukan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, dalam pribadi, dalam usaha. Kita doakan biarlah kita tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Tuhan punya cara sendiri. Itu pergumulan kita. Malam hari ini kita berdoa. Yang pertama, kita doakan pergumulan kita masing-masing. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat kita maupun di tempat lain ya. Kita sebutkan namanya dalam desa tahu namanya. Kita sebutkan pergumulan mereka, persoalan mereka. Tadi kita sudah dengar bagaimana hamba Tuhan itu begitu bergumul dengan biaya sehari-hari. Ya mungkin kita lihat, oh nyaman ya hamba Tuhan memang. Kita tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi. Kita tidak tahu ya. Kita doakan supaya mereka terus memohon bimbingan Tuhan supaya mereka tidak menyumbang tidak kesalahan dalam mereka menjalani tugas pelayanan mereka. Kemudian kita berdoa biaya personal, berdoa buat seluruh gereja yang ada. Kita berdoa. Nanti saya yang pimpin kita di dalam doa. Saya percaya ibu-ibu juga mengaminkan dalam di tempatnya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi, kasih-Mu sempurna Tuhan. Dalam hidup kami dengan keterbatas Tuhan. Terbatas dalam segala. Pada pagi malam hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu saat ini, detik ini, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami Tuhan Engkau. Yang dapat menolong mereka hanya Engkau yang mengetahui segala sesuatu seluruh isi hati mereka yang Engkau. Kami juga berdoa di Bapa di surga untuk penyelesaian lantai 3 gereja kami. Tuhan, kami tidak tahu seperti apa Tuhan akan mengirim material dari Singapura ke Pontianak. Kami tidak tahu Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah hal yang atas terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan bukan kami itu bergantung berharap. Dan saat kami berharap kepada Tuhan, kami akan terus melihat karya Tuhan. Jadi juga kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada, Tuhan. Engkau tahu pergumulan seluruh gereja masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi impian mereka, Engkau tahu. Hanya Engkau yang dapat mengetahui segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani kami di tempat ini maupun untuk melayani Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengetahui pergumulan mereka dan dapat menolong mereka di dunia. Karena Engkau mengetahui seluruh kehidupan. Tidak ada hal-hal yang dapat kami sembunyikan dari Engkau. Oleh sebab itu, tolong kami biar kami terus memiliki pengharapan biar kami dengan fokus kepada Tuhan. Kami tidak fokus dengan masalah, kami tidak fokus dengan persoalan yang kami hadapi saat ini, yang kami dengar, yang kami lihat. Biarlah kami fokus kepada Tuhan. Karena saat kami fokus kepada Tuhan, kami akan terus berkarya. Berarti Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani dan pergumulan mereka dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk menolong kami yang agung, menolong kami yang setia, tidak pernah meninggalkan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh internasional yang sudah masuk ke gereja. Mereka sudah memperbaiki gereja di bawah mereka Tuhan, dengan tenaga mereka, dengan ide-ide menolong mereka. Kami tidak dapat mungkin kami tidak menolong mereka. Mungkin mereka ada di Singapura, mereka ada di Malaysia, mereka ada di mana-mana Tuhan. Di Jakarta, sekalipun Tuhan. Kami tidak dapat mereka, tapi kami percaya Engkau yang menolong mereka, hanya Engkau yang dapat menolong. Kami tidak tahu bagaimana yang mempercaya diri kepada-Mu Tuhan. Percaya bahwa setiap apa yang mereka buat kemudian berguna. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk beberapa hal yang mungkin tidak seperti satu dalam pokok yang pada malam hari ini kami serahkan dalam kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk doa kami pada malam hari ini.
kita melanjutkan kegiatan kita melihat ada dua ya di depan. Terus apa ya? Kita mengobrol mereka dulu. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami, lalu kita boleh memberkat dan kita akhirkan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Mari Ibu, sebelum kita pulang, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, andalkan Dia, terimalah berkat. Maka kiranya kasih karunia dan anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan di dalam kesukaan Roh yang Kudus, itulah tercurah memberkati hidupmu dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Shalom. Saya juga nggak tahu kenapa ada pemain di sini ya. Kalau gitu saya sekali lagi mengundang ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Tumpahnya sambil bertepuk tangan. Yang bakal masuk mati lah, iya Pak nih. Ayo bakal sabar Pak nih. Kita nyanyikan pujian Tumpahnya. Iya, silakan maju. Saya sendiri kalau masih ada boleh maju dari bulan Januari, Februari, Maret. Kita akan merayakan ulang tahun pertama triwulan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Ini untuk kebersamaan kita semua. Januari ada Kak? Sekali lagi bulan Januari, Desember. Februari, Desember. Bener gak ada? ini ya. Ini bulan apa? Bener sama Kak. Video. Kipas ya. Sebelum duetnya Nyalakan. atau di kipas, minta semua mendoakan kita. Iya, lagi ambil korek. Korek dulu. Tunggu. Happy birthday to you.
Doakan dulu, baru ditiup. Silakan. Nanti ada di itu ya, ya apa namanya? Kipas tiup nih, tiup dulu, tiup lilinnya aja. Satu, dua, tiga, kipas lilinnya. Kipas lilinnya. Lilinnya kipas lilin. Kipas 1 sampai 3 baru kipas. Kipas lilinnya. Didoakan. Ya, kita dukung dalam doa untuk kehidupan Mevi, untuk Ibu Oni dan Ibu Penny dan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk teman-teman kami PWMI yang berulang tahun dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang datang, Ibu Penny, untuk Ibu Eni, Ibu Oni, dan juga untuk Ibu Mevi. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah kehidupan ibu-ibu yang masih muda ini untuk masa depan mereka, keluarga mereka, di dalam mendidik anak-anaknya supaya boleh menjadi ibu yang sungguh bijaksana. Berikanlah mereka berkat, berikanlah mereka hati yang sungguh melayani anak-anak dan keluarga. Berkatilah cita-cita bahkan kehidupan keluarga mereka semua. Demikian juga untuk ibu-ibu yang berulang tahun, yang hari ini mereka tidak datang. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan menolong mereka, memelihara mereka, bahkan melindungi dalam setiap langkah-langkah mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibu-ibu PWMI Pontianak yang berulang tahun Januari, Februari, dan Maret ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan. Suap kuenya. Suap kuenya enggak? Pembagian suapnya. Terus saya persilakan memberikan kepada Ibu Feli. Untuk Ibu Elizabeth saya persilakan untuk Mevi. Ibu Peti saya persilakan untuk memberikan Ibu Oni. Boleh di sini Bu, mau fotokan dulu. Inilah mangkok kesejahteraan. Berdiri ya dulu. Ibu Penny Rezeki saya persilakan memberikan kepada Ibu Penny. Nah, di sini ya dulu. Iya, Ibu Emi saya persilakan memberikan kepada Ibu Mevi. Ibu Titi silakan memberikan kepada Ibu Oni. Sini aja, biar ramai. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Nici. Ini seksi. Nanti dulu. Lihat sini semuanya. 1, 2. Mana tunjukkan hadiahnya? 1, 2, 3. Semua maju. Posisi loh. Cari posisi loh ya.
Bentar ya. Nanti lo tenang. Di sini ya tadi ya? Di sini. Oke, 1. Bagus sekali kameranya. Berapa kali, Bu? Buka masker ya. Buka masker. Makanya dulu ya, Bu. Yang gaya. Pakai masker. Maskernya. Maskernya. Udah ada ninja semua. Belum buka. Kasih cinta. Kasih. Bu licin saja, Bu licin. Oke. Jangan tidur ya. 1, 2, 3. Ada licinnya dia. 1, 2, 3. 3. Tunjuk Oke, silakan 1, 2, 3. Ditunjuk. Dilihat. Dipandangi mereka. langsung doa makan ya. Udah konsumsi. Maka itu kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami terima pada sore hari ini. Biarlah itu juga menjadi makanan rohani bagi kami untuk pertumbuhan iman rohani kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin kami boleh bergantung kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang boleh Tuhan izinkan untuk kami lalui dalam kami menjalani hidup kami hari demi hari di dunia ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dan kami semua yang boleh hadir di tempat ini dengan sukacita, boleh bersama-sama merayakan hari bahagia teman-teman kami pada sore hari ini. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami dengan makanan minuman yang boleh disediakan pada sore hari ini. Biar Tuhan memberkati lewat makanan minuman ini kami boleh disehatkan dan diberi kekuatan dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk semua setiap tangan yang sudah mengerjakannya dan setiap orang yang boleh berkemurahan dalam menyediakannya, kiranya Tuhan memberkatinya dan berlimpahan. Dan kami juga memakannya, engkau juga terlebih dahulu menguduskan dan memberkati yang untuk kami makan. Yang menjadi kebutuhan dan semakin kami lebih kuat dan lebih sehat selama menjalani kehidupan kami di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Oke, silakan. Sekarang lanjut acara makan-makan, guys. Ya, akan diambil lalu duduk ya. Diambilin atau ambil sendiri? Oke, silakan. Silakan Bu. Silakan. Yang berdoa dulu. Yang berdoa dulu. Bu. Iya, silakan. Yang ulang tahun dulu, Ulang tahun duluan ya. Silakan. Hanya kolektor ya, main doa ya. Ya. Aku apa bulan depan? Saya pun tidak tahu kalau Oke. Sudah selesai. Oke, Bapak Ibu khususnya ya, ibadah PWMI sudah selesai. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok hari Minggu ibadah kita jam 10. Ya, bisa disaksikan online juga supaya kita boleh terus diberkati melalui kebenaran firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless.